Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali di kuliah online Mekanika IPA pada pertemuan kelima. Hari ini Ibu akan membahas contoh soal yang ada di slide kemarin yang tidak lengkap Ibu jelaskan. Insya Allah hari ini kita akan bahas dan kita jelaskan. Kita mulai dari soal yang pertama, yaitu sebuah partikel berangkat dari titik awal pada saat T sama dengan 0 dengan kecepatan awal yang memiliki komponen X yaitu sebesar 20 meter per sekon dan Y adalah min 15 meter per sekon. Partikel tersebut bergerak pada bidang XY dengan komponen percepatan X saja, yaitu A sama dengan 4 meter per sekon. Tentukanlah A komponen vektor kecepatan dan total vektor kecepatan untuk T sembarang. Kemudian hitung kecepatan dan kelajuan partikel pada saat T sama dengan 5 sekon. Kemudian koordinat X dan Y dari partikel pada saat T sembarang dan vektor posisi partikel tersebut. Baik, kita mulai dari yang A. Diketahui dulu ya, pada saat T sama dengan 0, vendol X-nya ada 20 meter per sekon, vendol Y min 15 meter per sekon. Percepatannya hanya pada sumbu X, berarti AX-nya sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Baik, ini kurang kuadratnya ya. Kemudian, kita mulai dari yang soal A. Yang ditanyakan adalah komponen vektor kecepatan. Komponennya berarti ada komponen X dan komponen Y. Kita mulai dari komponen X. Kecepatan pada komponen X berarti V0 X sama Vx sama dengan V0 X plus AX kali T sama dengan 20. V0 X nya kan 20 ya. Kemudian plus 4 percepatannya 4 meter per sekon kalikan T, berarti komponennya pada sumbu E 20 plus 4T meter per sekon. Kemudian Vy berarti sama dengan V0Y plus AY kali T. Kalau kita masukkan berarti di sini min 15 meter per sekon plus 0 kali T, karena pada sumbu Y itu sama dengan 0, berarti komponen vektor kecepatan pada sumbu Y adalah min 15 meter per sekon. Jika ditanyakan total vektor kecepatan, maka kita masukkan ke persamaan V sama dengan Vx I plus Vyj. Ini kurang ya. Berarti sama dengan 20 plus 4T meter per sekon I plus, atau langsung minus juga nggak apa-apa, min 15 meter per sekon J. Kemudian kita lanjut ke B. Hitung kecepatan dan kelajuan partikel pada saat T sama dengan 5 sekon. Kalau kita ditanyakan kecepatan, maka kecepatan itu berarti masih ada komponen I dan J. Berarti kita masukkan pada saat T 5 sekon berarti 20 plus 4 kali 5 meter per sekon I plus min 15 meter per sekon J. Maka kita dapatkan kecepatannya adalah 40 meter per sekon I min 15 meter per sekon J. Kalau yang ditanyakan kelajuan, maka kita mencari besarnya V-nya. Besarnya adalah akar dari 40 meter per sekon kuadrat plus min 15 meter per sekon kuadrat. Kita dapatkan akar 600 plus 225 meter per sekon sama dengan 42,72 meter per sekon. Baik, itu soal yang B. Kemudian yang C ditanyakan koordinat X dan Y dari partikel pada T sembarang dan vektor posisinya. Berarti kita cari dulu X-nya. X-nya berarti kita punya X sama dengan X0 plus V0 X kali T plus setengah AXT kuadrat. Kita masukkan X0-nya 0, maka di sini langsung 0. V0 X-nya 20 meter per sekon T kalikan T plus setengah 4. Ini pada sumbu X saja 4 T kuadrat, satuannya meter karena di sini posisi. Kemudian kita sederhanakan jadinya 20 meter per sekon T, karena kalau dikalikan T di sini S nya hilang ya,
Maaf, ini kalau di sini sebenarnya M-nya nggak perlu lagi. Plus 2T kuadrat. Nah, itu untuk posisi pada sumbu X. Posisi pada sumbu Y, berarti Y sama dengan Y0 plus V0Y kali T plus setengah AY T kuadrat sama dengan 0 min 15 meter per sekon T plus 0 T kuadrat. Jadinya min 15 meter per sekon kali T. Jadi ini komponen X, ini komponen Y. Kemudian kalau ditanya vektor posisinya, berarti kita langsung menggunakan R. R nya berarti XI plus YJ 20T plus 2T kuadrat I min 15 meter per sekon TC. Satuannya adalah meter. Ini kalau ditanyakan vektor posisi, berarti masih ada I dan J-nya. Kalau ditanyakan berapa posisinya, berarti kita langsung menggunakan R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat itu. Tapi dilihat dulu di sini pada saat T sama dengan berapa. Baik, itu contoh soal yang nomor 1 kemarin. Contoh soal nomor 2 yaitu seorang pelompat jauh meninggalkan tanah dengan sudut 20 derajat di atas sumbu horizontal pada kelajuan 11 meter per sekon. Seberapa jauh ia melompat dalam arah horizontal dan berapa ketinggian maksimum yang dicapai. Baik, kita ingat gerak parabola kemarin di gambarnya itu di slide yang sebelumnya Ibu kasihkan gambar ini. Jadi pada saat ada gerak peluru maka dia ada pada titik tertentu, misalnya pada saat di A, B, C, D, dan E. Ini Ibu ambil dari buku Halliday Resnick yang diterjemahkan oleh Sir W. Jewett. Kita selesaikan dari soal yang pertama. Sebelumnya diketahui sudut tetanya adalah 20 derajat, kemudian kelajuannya adalah 11 meter per sekon. Yang ditanyakan seberapa jauh ia melompat dalam arah horizontal. Berarti kalau yang ditanya seberapa jauh melompat dalam horizontal, berarti yang ditanyakan adalah jarak dari A sampai E. Jarak dari A sampai E berarti kita mencari X finalnya atau XE nya sama dengan Vx kali TE. Vx nya sama dengan V0 X kali cos theta. Karena di sini ada tetanya, berarti V0 X cos theta kali TE. Berarti waktu yang dibutuhkan dari A sampai E itu sama dengan 11 meter per sekon kali cos 20 derajat kali TE. Karena TE nya belum kita ketahui, maka kita cari dulu kecepatan pada saat sampai puncak. Maka kita punya persamaan. Kalau kalian masih ingat, coba lihat di slide sebelumnya. Kecepatan pada saat di puncak itu sama dengan Vy atau Vc sama dengan Vy min Gt. Vy nya sama dengan V0y sin theta min Gt. Jadi sama dengan 11 meter per sekon kalikan sin 20 derajat min 9,8 meter per sekon kuadrat, ini kurang kuadratnya, kalikan TC. Jadi TC itu adalah waktu yang ditempuh pada saat dia mencapai puncak. Atau kalau dalam kasus ini berarti waktu yang diperlukan pada saat dia melompat yang paling tinggi. Kita masukkan, karena kecepatan pada saat di puncak itu sama dengan 0 karena dia tidak bergerak ke atas lagi, berarti kecepatan Vy nya itu sama dengan 0, sama dengan 11 meter per sekon kalikan sin 20 min 9,8 meter per sekon kuadrat kalikan TC. Jadi TC nya sama dengan 3,76 meter per sekon dari 11 meter per sekon kali sin 20 sama dengan ini ya, 3,76 meter per sekon dibagi 9,8 meter per sekon kuadrat. Hasilnya adalah sama dengan 0,384 sekon. Karena kita sudah punya waktu yang dibutuhkan dari A sampai C atau dari awal sampai puncak, maka kita bisa mencari waktu yang dibutuhkan dari A sampai E. Karena di sini sama, maka waktu yang dibutuhkan dari A sampai E itu sama dengan 2 kali dari sini ke sini. Itu kan sama ya.
Berarti TE itu sama dengan 2 kali waktu yang dibutuhkan sampai ke E itu sama dengan waktu yang dibutuhkan 2 kali ke C atau 2 kali ke puncak, sama dengan 2 kali 0,384 sekon sama dengan 0,768 sekon. Kita masukkan ke yang persamaan awal tadi, maka kita dapatkan jarak seberapa jauh yang ditempuh berarti sama dengan 11 meter per sekon kalikan cos E kalikan TE. TE nya kita ganti dengan 0,768 sekon, hasilnya 7,94 meter. Baik, itu pertanyaan yang A. Kemudian untuk yang soal B, yang ditanyakan adalah ketinggian maksimum. Persamaan ketinggian maksimum yaitu sama dengan V0 Y sin theta kali TC min setengah GT kuadrat. Y max sama dengan 11 meter per sin theta sin 20 kuadrat kalikan TC nya 0,384 sekon min setengah kalikan 9,8 meter per sekon kuadrat kalikan 0,384 sekon kuadrat, sama dengan 1,44 dikurangi 0,722 meter sama dengan 0,722 meter. Jadi ketinggian maksimum yang dicapai oleh pelompat itu adalah 0,722 meter. Semoga bisa dipahami, karena di sini soalnya adalah lebih ke menganalisis, bukan kalian hanya mengingat persamaan pada saat waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak. Maka kalian tuh hanya mengingat rumusnya saja, tapi yang di sini yang dibutuhkan adalah menganalisis persamaan-persamaan. Ketika di sini dia bagaimana, ketika di sini seperti apa, seperti itu ya. Semoga bisa. Soal nomor 3. Soal nomor 3, sebuah partikel bergerak pada bidang XY sedemikian hingga posisi dalam arah sumbu X dinyatakan dengan xt t pangkat 3 min 2t dan posisinya dalam arah sumbu Y dinyatakan sebagai Y sebagai fungsi t sama dengan 2t kuadrat plus 5 dengan X dan Y dalam meter sedangkan t dalam detik. Tentukan posisi partikel tiap saat. Posisi partikel pada saat t sama dengan 2 detik, kecepatan rata-rata dalam selang waktu antara t sama dengan 0 sampai dengan t sampai dengan 3 detik. Kecepatan sesaat partikel pada saat t sama dengan 2 detik, percepatan rata-rata dalam selang waktu antara t sama dengan 0 sampai dengan t sama dengan 3 detik. Percepatan sesaat partikel pada saat t sama dengan 2 detik. Baik, kita mulai pada posisi partikel tiap saat. Posisi partikel tiap saat berarti kita masukkan ke persamaan R sebagai fungsi t, berarti di dalamnya sama dengan X sebagai fungsi t, I plus Y sebagai fungsi TC. Maka kita masukkan yang ini X nya kita masukkan T pangkat 3 min 2TI min 2T kuadrat plus 5C. Kemudian yang B, ditanyakan posisi partikel pada saat T sama dengan 2 detik. Maka kita masukkan ke persamaan yang tadi. Yang ini persamaan posisi pada saat pada tiap saat atau pada T sembarang. Yang ini pada saat T 2 detik, maka kita masukkan 2 pangkat 3 min 2 kali 2I min 2 kali 2 pangkat 2 plus 5C. Hasilnya adalah sama dengan 4I min 13C. Kemudian yang C, kecepatan rata-rata antara 0 sampai T sama dengan 3 detik. Kecepatan rata-rata kita punya persamaan V itu sama dengan delta R per delta T. Jadi yang pertama kita cari adalah posisi pada saat 3 detik dan posisi pada saat 0 detik. Posisi pada saat 3 detik dikurangi posisi pada saat 0 detik. Kita masukkan 3 detiknya, 3 pangkat 3 min 2 kali 3 I min 2 kali 3 pangkat 2 plus 5C minus 0 pangkat 3 min 2 kali 0I min 2 kali 0 kuadrat plus 5C dibagi 3 detik. Hasilnya adalah
21I min 23J min 5J, atau sama dengan 21I min 18J. Sama-sama dibagi 3 detik. Ini meter, ini detik, berarti 21 dibagi 3 sama dengan 7I, 18 dibagi 3 sama dengan 6J. Berarti kecepatan rata-rata pada saat antara 0 sampai 3 detik adalah 7I min 6J meter per detik. Kemudian yang D, kecepatan sesaat yang ditanyakan adalah kecepatan sesaat pada partikel pada T sama dengan 2 detik. Kalau yang ditanyakan sesaat, maka kita gunakan turunan dari fungsi posisi terhadap waktu. Jadi kita punya dr sebagai fungsi T dibagi dt. D, R-nya kita masukkan yang ini tadi, kita dapatkan, kita turunkan, kita dapat 3 T pangkat 3 diturunkan jadi 3T kuadrat min 2 I min 2 kali 2 sama dengan 4T. Ini karena tidak ada variabel T-nya, maka 0, sehingga hasilnya adalah 3T kuadrat min 2I min 2 I min 4TJ. Yang ditanyakan pada saat T sama dengan 2 detik, maka kita masukkan 3 kali 2 pangkat 2 min 2I min 4 kali 2J sama dengan 10I. Karena di sini 3 kali 4 itu sama dengan 12. 12 kurangi 2 sama dengan 10I dikurangi 8J. Satuannya adalah meter per detik atau meter per sekon. Kemudian yang E, ditanyakan percepatan rata-rata antara 0 sampai T sama dengan 3 detik. Percepatan rata-rata itu juga sama dengan delta V per delta T, sama dengan kecepatan pada saat 3 detik kita cari dikurangi kecepatan pada saat 0 detik. Nah, ini dimasukkan ke persamaan yang ini. Nah, 3 kali 3 pangkat 2 min 2I min 4 kali 3J dikurangi 3 kali 0 kuadrat min 2I min 4 kali 0J. Hasilnya adalah percepatan rata-ratanya sama dengan 25I min 12J min kali min 2I sama dengan, hasilnya adalah 27I, 27 dibagi 3 sama dengan 9I, 12 dibagi 3 sama dengan 4J, satuannya meter per detik kuadrat. Yang F, yang ditanyakan adalah percepatan sesaat pada saat partikel sama dengan 2 detik. Pada saat 2 detik, kalau percepatan sesaat berarti turunan dari kecepatan dibagi dt atau turunan terhadap waktu. Kita masukkan persamaan yang ini tadi, yang persamaan yang 3T kuadrat ini min 2I min 4TJ diturunkan jadinya 3T kuadrat jadinya 6TI min 4J, karena yang ada variabel T-nya hanya ini sama ini ya. Kemudian percepatan sesaat pada saat T sama dengan 2 detik, maka kita masukkan 2 detiknya ke T-nya. 6 kali 2I min 4J berarti sama dengan 12I min 4J meter per detik. Jadi percepatan pada saat partikel itu masih adalah komponen I dan J. Baik, itu saja pada soal nomor 3, semoga juga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 4. Diketahui sebuah mobil menunjukkan percepatan konstan 0,3 meter per sekon kuadrat sejajar dengan jalan raya. Mobil melewati tanjakan di jalan raya sedemikian rupa sehingga puncak tanjakan tersebut berbentuk seperti lingkaran dengan radius 500
meter. Pada saat mobil berada di puncak tanjakan, vektor kecepatannya horizontal dan besarnya 6 meter per sekon. Berapa arah vektor percepatan total mobil saat ini? Jadi mobil itu melewati sebuah tanjakan dengan kecepatan 6 meter per sekon pada arah horizontal, kemudian percepatan tangen sialnya itu adalah 0,3 meter per sekon. Jadi kalau kita lihat percepatan radialnya adalah ke sini, sehingga percepatan totalnya adalah menuju ke sana. Seperti ini ya. Kita coba selesaikan percepatan radial dalam slide yang Ibu jelaskan minggu kemarin. Itu sama dengan min V kuadrat per R. Di sini minus karena percepatan radial itu kalau dalam gerak melingkar itu ke arah dalam, sama dengan percepatan radial sama dengan min V kuadrat per R sama dengan min 6 meter per sekon kuadrat dibagi 500 meter sama dengan min 0,072 meter per sekon kuadrat. Itu percepatan radialnya. Kemudian percepatan totalnya itu kita menggunakan persamaan. Percepatan total sama dengan akar percepatan tangensial kuadrat plus percepatan radial kuadrat. Percepatan tangensialnya adalah 0,3 meter per sekon kuadrat dikuadratkan plus min 0,072 meter per sekon kuadrat dikuadratkan. Hasilnya adalah 0,309 meter per sekon kuadrat. Arahnya kita cari menggunakan C sama dengan tangen min 1 percepatan radial dibagi percepatan tangensial. Berarti sama dengan tangen min 1 min 0,072 dibagi 0,3 sama dengan min 13,5 derajat. Jadi arahnya ini nih sama dengan min 13 derajat tetanya ini. Baik, sampai di sini Ibu menjelaskan contoh-contoh soal pada contoh kinematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.